apa goal yang kita inginkan untuk membangun Padang ini? Berarti kan memberikan pelayanan untuk masyarakat. Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sana baso balik jo yuang tabuzer yuang tagi aburat senenge di Pot Bungo. Hari pada sana mungkin di sana pernah menyaksikan wajah beliau di Pot Bungo sebelumnya. Assalamualaikum Pak Haji Mulyadi Muslim LCMA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Alhamdulillah bang, sehat. Alhamdulillah. Nah, di sana manga yuang mengundang beliau balik. Karena ada hal menarik yang yuang tamui dan kita akan libatkan beliau dalam pembicaraan hari kok. Beliau seperti yang ketahui, beliau adalah ustadz. Basic beliau ustadz dan beliau pun berkecimpung dalam dunia politik. Nah, Pak, sekedar mainnya lihat Pak, kadun sanak kita. Apakah seorang ustadz tuh harus berpolitik? Terima kasih. Sanak sadarnya seperti yang dulu pernah kamu sampaikan bahwa Islam itu harus dipahami secara komprehensif, secara universal ya. Iya, iya. Sebagaimana kita serius mendalami Islam dalam urusan akidah, ibadah, ataupun akhlak, maka dalam bab muamalah juga ada yang berurusan dengan politik. Nah, tentu orang yang mengerti dengan agama dalam hal ini adalah para ustadz, mubaligh, para ulama, berkewajiban untuk memberikan penjelasannya secara utuh dan juga untuk memberikan contoh atau keteladanan bagaimana politik Islam yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Maka ya, apakah Ustadz harus berpolitik ya? Sudah terjawab ya. Kesempurnaan Islam itu harus dicontohkan oleh Ustadz, mubaligh ataupun ulama. Artinya kadang-kadang orang jadi ustadz selama mana politik, kadang-kadang separuh masyarakat orang pikir seperti itu lah Pak. Ya kan, karena apatis atau mungkin pernah kecewa atau mungkin karena ekspektasinya mungkin terlalu luar biasa tinggi. Ternyata kenyataan tidak seperti itu gitu. Nah, tapi banyak sebetulnya para ustadz yang sukses dalam dunia politik dan tentu itu bisa menjadi sebuah contoh suri teladan lah hendaknya Pak. Ya. Nah, di sana seperti ketahui Kota Padang beberapa bulan terakhir sejak Buya Mayaldi jadi gubernur, wakil beliau saat itu di Kota Padang, Bapak Indri Septa naik menjadi wali kota. Otomatis wakil wali kota itu kosong. Itu kekosongan itu terjadi sejak beliau Buya Mayaldi diangkat jadi gubernur, ya Pak ya. Ya. Artinya inilah kosong sekitar lebih kurang 5 bulan, 5-6 bulan, 4,5 bulan lah. 4,5 bulan. Ya. Nah, sebuah informasi yang mungkin Nusana lah tahu sarunya, bahwa Bapak Mulyadi Muslim adalah orang yang ditunjuk atau Pak istilahnya kok Pak dari PKS untuk menggantikan menjadi wakil wali kota Padang. Seperti itu Pak. Bisa jalan Pak? Ya, makasih. PKS ini kan partai kader. Ya. Maka ketika ada peluang untuk memajukan kadernya masuk di legislatif atau eksekutif, maka dilakukan proses untuk menguji kompetensi yang dimiliki oleh kader ini, apakah layak untuk diusulkan atau tidak. Dimunculkan dari bawah. Ada survei, ada penjajakan, ada polling dari pengurus ranting, cabang, terus ke daerah dan dibawa ke DPP ya. DPP. Nah, bakal calon atau yang akan diusulkan itu tidak serta-merta harus dari pengurus partai gitu. Oh begitu. Ada juga mungkin tokoh-tokoh masyarakat yang dimunculkan. Ya. Betul. Intinya adalah siapa yang dianggap layak oleh masyarakat, oleh partai, itu diusulkan ke DPP. Iya. Nah, Ambo memang salah satu yang diusulkan dari bawah ya. Dari bawah. Dan di DPP ternyata disetujui. Iya. Tentu DPP menyetujuinya dengan segala pertimbangan nih. Apakah karena kompetensi yang Ambo miliki atau karena mungkin ada peluang kecocokan dengan wali kota yang sekarang gitu. Intinya kan adalah bagaimana calon yang diusulkan oleh PKS itu adalah orang yang mampu untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Pokoknya bos satu yang dimunculkan. Iya, Dan dulu awalnya itu 6 atau 5 orang ya, saya nggak mengikuti Iya, secara akhirnya muncul Muslim. nama Pak Mulyadi Muslim. Terakhir saya muncul salah satu yang diusulkan ya. Nah, itu kalau berada seandainya kok aku lah mau proses kok Pak, bisa Pak cerdas lah alunnya dilantik atau alun dipilih aja oleh wakil wali kota, kok apa salah gini kok Pak? Ya kalau secara undang-undang atau tatib di DPRD itu kan dijelaskan ketika ada kekosongan wakil wali kota menjadi wali kota karena wali kota sebelumnya misalnya pindah tugas atau berhalangan atau diberhentikan atau memang dia berhalangan tetap ya. Nah dalam hal ini Padang kan wali kota yang definitif sebelumnya Pak Mahyildi jadi gubernur. Jadi gubernur. Ada kekosongan wali kota. Naik wakil. Maka wakil naik jadi wali kota. Udah sangat mulus itu prosesnya kan. Seminggu atau 2 minggu udah definitif. Wali kota. Nah maka ada kekosongan di wakil. Nah secara aturannya memang partai pengusung. Nah dalam hal ini berarti PAN, PKS yang punya hak untuk mengusulkan siapa calon wakil. Nah, undang-undang mengatakan memang calon ini nanti dipilih di DPRD. Nah, maka bakal calonnya harus 2. Nah, sehingga jadi proses pemilihan. Nah, 2 ini kan bisa disepakati oleh kedua partai. Apakah kedua-duanya dari PAN atau kedua-duanya dari PKS atau salah satu masing-masing mengusulkan. Yang penting kan 2 nama diusulkan ke wali kota. Nanti wali kota merekomendasikan ke DPRD untuk dibahas. Nah nanti baru DPRD menindaklanjuti sampai proses akhir pemilihan. Pengetahuan apa kini nama kok sampai ke wali kota? Nah yang kita dengar di media dari petinggi partai PKS di Kota Padang sudah 2 atau 3 kali ingin bertemu dengan Pak Henry Septa selaku ketua DPD PAN. DPD PAN ya. DPD PAN ya. Atau DPC mungkin oleh dia ya. Padang. Nah itu sudah disampaikan secara informal bahkan juga sudah disurati gitu ya. Nah tapi ternyata belum cocok juga waktunya gitu. Nah tentu mungkin jadi tanda tanya kenapa kok sudah 4 bulan nggak cocok juga waktunya gitu. Artinya beliau belum menemukan waktu yang tepat untuk Baswo untuk mendiskusikan Iko ya Pak. Kayaknya begitu. Emangnya bisa Pak kota dipimpin oleh seorang saja jadi wali kota saja terus Padang bisa nggak tanpa wakil? Padang ini kan kota besar ya, lebih kurang 1 juta penduduknya. Kemudian undang-undang pun sejauh hari sudah mengamanahkan kalau misalnya ada kekosongan wakil wali kota ataupun misalnya wali kota, memang secara undang-undang harus diproses segera gitu. Segera. Kenapa? Karena tugas dan tanggung jawab seorang wali kota itu tidak ringan gitu. Dan tidak ada orang yang bisa jadi Superman bisa menyelesaikan semua urusan dengan sendiri. Urusan kita pribadi aja. Abang misalnya bisa menyelesaikan urusan kita pribadi? Kan nggak bisa kan? Butuh orang loh. Butuh orang, butuh istri, butuh keluarga gitu. Nah, apalagi urusan pemerintahan yang kita layani masyarakat Kota Padang, pusat ibu kota provinsi gitu, dengan segala dinamika kompleks persoalan gitu, mulai dari masalah kemiskinan, masalah pendidikan, masalah sosial, itu luar biasa gitu. Nah, secara pribadi antara Bapak dengan wali kota kini Pak Henry Septa, hubungannya sangat harmonis kan? Sebelum diusulkan oleh PKS sangat cukup intens berkomunikasi dengan Pak Wali, Pak Henry Septa sekarang gitu. Ada urusan kegiatan ekonomi syariah, ada kegiatan di Pemkot Padang. Selama ini akur-akur aja kita berkomunikasi gitu. Terakhir kita malah acara penyembelihan hewan kurban di Masjid Nur Iman ataupun di Dinas Pertanian biasa-biasa aja gitu. Cuma mungkin masalah politik kan itu di partai sama partai gitu. Secara personal hubungan itu sangat harmonis, sangat baik gitu. Nah, artinya seandainya Pak Mulyadi Muslim yang duduk jadi wakil wali kota, wakil Pak Henry Septa, kamu rasa nggak akan ada masalah?
Karena hubungan secara personal baik, otomatis dalam hubungan kerja itu pasti akan baik. Kan itu prinsipnya, Pak. Ya mudah-mudahan begitu ya. Pertama seperti yang sampaikan di awal, kita ini yang melekat ke saya ya, ustadz atau mubalik ya, mengertilah sedikit banyak tentang agama. Kemudian juga belajar tentang organisasi. Nah tentu kita ingin merefleksikan politik yang santun, politik yang sesuai dengan etika Islam. Kemudian ya dalam Islam juga diajarkan bagaimana kita loyal kepada pimpinan. Gitu. Nah kalau misalnya kita sebagai wakil ya, kewajiban kita adalah membantu pimpinan. Dalam ini misalnya wali kota gitu. Tentu kita akan mengerjakan apa yang beliau arahkan untuk kemaslahatan masyarakat Kota Padang, gitu. Atau apa yang menjadi kewenangan wakil wali kota, misalnya dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 misalnya, kan ada yang menjadi tanggung jawab wakil wali kota. Atau di luar itu misalnya, pasti kita akan jalankan ya semata-mata untuk membantu beliau membangun Kota Padang, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih kurang 1 juta ini. Gitu. Jadi tidak perlu rasanya Pak Wali Kota khawatir atau cemas akan ada 2 matahari di Kota Padang, tidak perlu. Gitu. Karena posisi sudah jalan ya Pak. Undang-undang ada mengatur gitu. Kemudian semangat kita semangat untuk membangun Kota Padang. Pak, itu sering menggunakan istilah politik santun gitu kan. Politik santun itu kadang tidak sebatas kata-kata Pak. Pemahaman Pak mungkin memandang selama ini. Kamu yakin kalau Pak berkecimpung dalam dunia politik. Sebetulnya politik santun yang seperti apa sih yang mengharapkan untuk wilayah Kota Padang? Apa goal yang kita inginkan untuk membangun Padang ini? Berarti kan memberikan pelayanan untuk masyarakat. Nah, pelayanan kepada masyarakat itu secara undang-undang dirumuskan dalam visi misi Progul gitu. Nah tentu itu yang kita kawal bersama-sama. Nah karena undang-undang juga mengamanahkan harus ada wali kota, harus ada wakil wali kota, kemudian ada SKPD. Nah, SKPD ini itu adalah jabatan karir pegawai gitu. Nah tentu regulasi itu harus kita ikuti. Nah dan tidak boleh ada manuver-manuver yang targetnya untuk menjatuhkan sesama politisi. Kalau misalnya berlomba bertanding antar politisi, ada waktunya di pileg gitu. Dan itu pun harus santun. Harus santun. Tidak dulu unsur fitnah, hoax atau yang lain. Tidak membuat fitnah, tidak mengadu domba gitu. Kalau bahasa orang Minang kita tarangkan suluh hawa. Iya. Nah, jadi padang lampurang gitu. Betul. Itulah kira-kira politik santun bahasa Minang begitu. Dan harusnya itu terrealisasi. Tidak hanya sebatas teori ya Pak. Bukan teori. Karena pertanggungjawaban kita ini kalau kita memahami Islam ini komprehensif, ucapan, perbuatan, bahkan apa yang kita rencanakan, yang kita inginkan masih dalam pikiran, itu pertanggungjawabannya dunia akhirat gitu. Jadi kalau seandainya kita berpolitik lalu ujung-ujungnya orang mati, lalu ujung-ujungnya orang dapat fitnah, adu domba, bermusuhan, amal kita sedikit, dosa bertambah kan, tanggung jawabnya kan akhirat. Nah ini kan konsep yang diajarkan oleh Islam, tidak ada satupun perbuatan yang kita kerjakan di dunia kecuali pertanggung jawabnya di akhirat. Di akhirat. Ya sebenarnya Pak, dengan memfitnah kemudian menjatuhkan orang lain, satu sisi mungkin puas, tapi dia tidak sadar bahwa itu membuat hatinya rusak semuanya. Lalu hukum akhirat, hukum Allah, hukum yang kita mereka. Karena mohon maaf Bang, lalu meninggal oleh baru sehari 2 hari awak pensiun, lalu difitnah oleh orang kita, matilang ya kan? Atau bahkan masih menjabat gitu ya, berarti kan ada ucapan mungkin atau perbuatan atau tindakan kita mungkin menzolimi orang, menganiaya orang. Nah, nanti anaknya atau istrinya tidak senang hati, sudah disumpahnya kita kan. Tapi mungkin balik kamu Pak. Artinya siapa yang menabur badai, siapa yang menabur angin ini pasti menuai badai. Pak. Artinya ya sudah, perbuatan kita, ucapan, tindakan dan sana itu pasti akan balik ke kita Pak. Nah, Ambo ingin melihat Padang hari ini, dan Ambo minta pendapat apa? Karena Pak kan
salah satu orang yang dicalonkan jadi wakil wali kota Padang. Tapi kita lepaskan posisi itu dulu, Pak. Ya. Ada gejolak nampak di Padang kini. Nah, Bapak memandangnya, ampun ya pendapat Pak, dengan kasus sekda yang dinonaktifkan, kemudian ada perpindahan jabatan berapa eselon, Bapak menanggapi? Karena Bapak tadi ngecek, kita tuh harus patuh pada atasan. Yeah. Bagi orang Pak, sialah kiamat wak atau apa wak. Itulah maknanya bahwa awak harus patuh. Ya, betul Bang. Kalau kita kaitkan dengan konsep agama, nah, pedoman kita itu sudah An-Nisa ayat 59. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kalau kita ini beriman, mengaku ada Allah yang menentukan segala isi alam beserta isinya ini, Allah yang menghidupkan dan mematikan, semua yang kita kerjakan nanti ada pertanggung jawabnya di akhirat, ada surga, ada neraka, ada timbangan amal gitu. Maka ada 3 kewajiban: taat kepada Allah, berarti menjalankan syariatnya. Apa syariat Allah yang ada dalam Al-Quran? Taat kepada Rasul. Apa aturan Rasul? Ada penjelasan dalam hadis yang itu dijabarkan oleh ulama. Yang ketiga, wa ulil amri minkum, pemimpin dari kalian. Nah, tentu ketaatan kita kepada pemimpin atau atasan itu dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dalam bernegara sudah ada undang-undangnya, ada PP, ada peraturan kepegawaian. Nah, tentu itu yang harus jadi pedoman. Agar apa? Agar tidak ada yang terzolimi, agar tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang tersakiti. Tidak ada yang tersakiti. Nah, walaupun kita adalah pemimpin, itu bukan sewenang-wenang, nggak boleh pula sombong angkuh gitu. Nah, mau sekali lagi nih, kita nih kan konsep beragama ya. Iya, konsep beragama. Apa kurangnya Namrud? Apa kurangnya Fir'aun? Itu pemimpin hebat, bukan sekedar wali kota atau gubernur. Sampai-sampai ngaku sebagai Tuhan gitu. Saking hebatnya itu kan. Hebatnya, Nah, tapi ujungnya apa? Kancuran. Namrud meninggal hanya gara-gara seekor lalat masuk ke dalam telinganya. Nah, Fir'aun tenggelam laut merah. Mati juga gitu ya. Mati juga. Nah, supaya kita tidak dilaknat, tidak disumpahi oleh masyarakat, ikuti aturan. Nah, kalau urusan mutasi, ya memang ada prosedurnya. Misalnya gini, yang saya pelajari dalam pola pemerintahan. Kalau pemimpin atau kepala daerah ingin merotasi, maka prosedurnya adalah job fit. Nah, job fit itu harus dilakukan oleh tim job fit. Ya, ada timnya ya Pak. Ada timnya. Dan ketika akan melakukan job fit itu juga harus meminta izin. Ada yang urusannya sampai ke provinsi, ke gubernur, ada yang sampai ke Kemendagri. Nah, misal untuk urusan inspektur eselon 2 di tingkat kota kabupaten, harus izin dari gubernur. Nah, atau misalnya kita akan mencari sekda, harus ada proses yang diikuti ya, harus dilalui. Urusan dinas capil itu harus ke Kemendagri. Nah, kenapa diatur sedemikian rupa oleh pemerintah pusat? Agar jangan terjadi kekacauan, agar jangan ada yang dirugikan. Nanti ujung-ujungnya pasti masyarakat yang dirugikan. Iya, akhirnya masyarakat. Ketika bagalau struktur pemerintahan, program cahaya masyarakat dan ini Pak. Pelayanan tidak jalan dengan baik. Jalan baik. Ujung-ujungnya masyarakat kecewa. Ketika pimpinan Bas Kicak dia nanti nayul kami nego. Nah itu menarik. Ada cek apa tadi artinya ketika kita patuh kepada pimpinan, otomatis kita mengikuti kepatuhan kita terhadap Allah dan perintah. Ya, bukan sekedar patuh loyal begitu saja, tidak gitu. Loyal patuh kepada atasan sesuai dengan undang-undang regulasi yang ada. Gitu. Dan kalau seandainya kita menegur pimpinan, bahwa menegur pimpinan dalam etika dan koridor yang jalan, berasa ada masalah Pak. Kewajiban bawahan untuk mengingatkan pimpinan. Mengingatkan pimpinan. Karena sempurna Pak. Karena pertama, pemimpin itu bukan Tuhan. Dia tidak bukan segala-galanya. Bukan segala-gala. Yang kedua, secara aturan perundang-undangan, kepala daerah itu mau bupati, wali kota atau gubernur, dia memimpin paling 5-10 tahun paling lama. Pegawai ini, birokrat ini 30-40 tahun. Tentu mereka yang lebih tahu aturan kan. Nah kayak kita nih pengalamannya di pemerintah mungkin lebih besar.
mereka lebih lama di birokrat, tentu mereka lebih tahu. Lebih tahu. Nah, dalam ini misalnya siapa pimpinan tertinggi birokrat? Kan Sekda. Sekda lebih tahu gitu. Jadi aneh kalau seandainya Sekda misalnya membiarkan kepala daerahnya terjerumus atau melanggar aturan. Makanya dia mengingatkan. Nah, walau alam kan kita melihat mendengar di media, kenapa Pak Sekda, Pak Masrul dia nggak berlawan atau bertentangan dengan wali kota ya. Versi dari beliau mengingatkan wali kota jangan melakukan pelanggaran prosedur ya. Agar tidak terjadi. Agar tidak terjerumus pada pelanggaran hukum. Kalau Pak Wali kamu ngincan, ketua kamu kan? Ya, makanya kan perlu ada penengah. Dalam agama juga dijelaskan kalau ada orang berselisih suami istri, akur nih. Terus tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada badai, tiba meledak aja. Mau cerai gitu ya. Kata agama harus ada penengah untuk mencari ini mana yang benar sih. Karena nggak mungkin kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah. Ketika ada peraturannya definitif kok, jelas bisa dibaca ya. Mudah-mudahan persoalan antara wali kota Sekda segera mudah-mudahan diselesaikan. Harus ada yang mengalah. Harus ada yang mengalah. Harus ada yang menjadi penengah ya. Dan harus ada yang menengahi Pak. Kalau kecil Mina tidak ada mau masa-masa balah ya berarti mungkin Pak Sekda ada keliru, Pak Wali juga ada mungkin kesalahan gitu. Itu kan perlu ditelusuri lebih dalam. Dan mungkin nggak bisa nolak kok Pak. Orang yang mengerti dalam hal ini misalnya gubernur atau pemerintah pusat pasti akan menengahi. Sebetulnya kalau masa kampanye mungkin ada masa kampanye di sana, tapi ada satu hal yang ingin Ambo tanya ke beliau. Seandainya Bapak duduk di posisi wakil wali kota, ingin seperti apa Pak sih Padang yang Pak harapkan ya? Apa sih yang bisa Pak berikan sumbang siapa untuk Padang? Ambo termasuk salah satu tim yang diminta dulu oleh Pak Mahyildi Hendri untuk menyusun visi, misi, dan program. Jadi apa yang akan dilakukan oleh Pak Wali Kota sebelumnya Pak Mahyildi dan sekarang dilanjutkan oleh Pak Hendri, saya ada sedikit jari saya lah dalam menyusun itu kan. Pak terlibat dalam tim. Itu kan. Nah tentu kita perlu duduk bersama lagi untuk mengkonkretkan program itu. Kenapa? Karena nih 2 tahun ini kita dapat musibah yang luar biasa. Pandemi COVID-19 ini menghabiskan miliaran anggaran untuk penanganan kesehatan. Nah, sehingga bisa kita tetapkan mana jadi prioritas. Dulu cukup banyak program yang ideal ya. Misalnya membuat RKB 1000 RKB dalam rentang 5 tahun gitu. Kemudian melanjutkan betonisasi, penanganan masalah ekonomi, sosial kemasyarakatan, UMKM, pariwisata gitu. Tapi dengan kondisi COVID-19 yang berkelanjutan dan nampaknya belum akan berakhir dalam waktu dekat gitu. Nah, tentu terpengaruh pada program. Sangat terpengaruh. Karena ujungnya adalah anggaran kan. Itu bukti lagi bahwa wali kota atau gubernur tidak bisa berbuat banyak dengan teori Superman-nya gitu. Harus super tim. Bukan Superman. Nggak super tim kan. Nah, maka kita harus duduk bersama-sama. Mana jadi prioritas pertama? Utama kita tentu kesehatan itu yang lebih utama. Ya nak sehat badan itu baru Nah, persoalan dalam penanganan COVID ini, masyarakat kita ini, mohon maaf kan, dalam tanda petik dia ingin merdeka ya, tidak mau diatur terlalu detail, terlalu rumit ya. Cuma mereka juga menyadari COVID itu betul adanya gitu. Betul adanya. Karena hampir tiap waktu dengar ambulan yang neong terpapar, bahkan nauzubillah meninggal gitu. Nah, tentu harus kita sepakati bersama-sama bagaimana penanganan COVID ini bisa cepat, tuntas, dan pada saat bersamaan roda ekonomi juga bisa bergerak. Ini harus seimbang nih kedua-dua nih. Pak, melihat kini Ambon ingin memberikan penilaian terhadap pemerintah Kota Padang dalam masalah penanganan COVID. Sudah seriuskah atau masih separuh hati? Semua orang bisa memberikan penilaian objektif atau subjektif tapi realnya pemerintah pusat hari ini masih menganggap kita ini di Padang
belum serius, sehingga kita masih masuk PPKM level 4. Iya. Kota Padang Panjang, Bukit Tinggi dengan Solo udah keluar ya. Nah, kita masih masuk kategori level 4. Nah, tentu ini evaluasi buat kita bersama gitu. Dan di jalan-jalan kita masih lihat kan banyak masyarakat yang tidak maksimal untuk melakukan protokol kesehatan. Kadang duduk berdekatan, mereka sebenarnya jaga jarak kayak kita nih kan. Nah, atau kalau berhadapan-hadapan harus pakai masker. Nah, cuci tangan. Ini kan belum optimal ya kita di Padang. Dan itu terbukti ketika di tracing, ketika di swab banyak yang terkonfirmasi positif ya, dari Padang itu, bukan dari kota-kabupaten lain ya. Dan kita tidak boleh menyalahkan kabupaten lain sedikit yang di swab, bukan masalah sedikit banyak ya, tapi realnya datanya seperti itu. Kita masih banyak terpapar dari kota Padang. Nah, itu Padang. Kini yang pun menggali sekali pendapat Pak terkait dengan persoalan Gubernur Sumatera Barat. Akhir-akhir disorot karena ada yang bilang Pak Gubernur kok tidak fokus menangani COVID di Sumatera Barat. Bahkan ada berita yang membaca Patang kalau tidak salah, Bang Gubernur kok sibuk je acara seremonial saya. Tak fokus ni jauh masalah COVID. Kau makunya sumber kau kini masih zona merah aja dengan pusat. Aku pendapat Pak terhadap kau. Saya tidak memberikan pembelaan untuk siapa-siapa ya. Oke. Tadi saya katakan kita bisa memberikan penilaian subjektif atau objektif. Nah, kalau misalnya kita menilai gubernur itu tidak serius, tidak fokus dengan COVID, alat ukurnya apa gitu? Apakah misalnya karena di sosmed misalnya gubernur tidak pakai masker, terus kita buat kesimpulan gubernur tidak peduli dengan protokol kesehatan. Kami disuguhkan sama masker urusan walaupun sudah melewati prokes, tapi kami sebenarnya sangat peduli ya Pak ya. Insya Allah. Buktinya Pak jaga jarak kan? Iya jaga jarak. Kemudian awak vaksin. Kemudian kalau berhadapan-hadapan komunikasi kan? Pakai masker gitu. Nah, apakah gara-gara misalnya pemimpin itu tidak pakai masker, lalu kita simpulkan dia tidak peduli dengan protokol kesehatan? Padahal mungkin kondisinya saat itu berbeda. Enggak, saya mau tanya, itu foto kapan diambil itu? Kegiatan kapan didokumentasikan? Gitu. Sehingga itu digoreng jadi ya. Sehingga akhirnya kan tuding menuding. Padahal sebenarnya kan kita harus bergandengan tangan, saling bekerja sama. Kamu nangkep seperti kok, berarti stop lah tuding menuding si A salah si itu salah. Ayo kita introspeksi diri masing-masing. Apa yang konkret yang kita kerjakan untuk penanggulangan COVID-19? Nah, kalau tadi misalnya saya diminta oleh Pak Gubernur mendamping beliau melaunching gerakan 1 juta masker. Nah, terus karena beliau sedang menyampaikan sambutan, beliau buka masker karena berbicara terus mengeluarkan air liur, droplet atau karbon dioksida gitu. Tentu akan lebih bagus dibuka kan, karena nanti akan dipakai lagi masker. Nah, apakah ini dianggap tidak peduli? Kan dua hal yang berbeda kan, dalam suasana yang berbeda. Nah, maksud saya adalah kita perlu mengoreksi, mengkritisi pemimpin, memberikan masukan atau tadi mengingatkan, tapi ya proporsional. Jangan. Bahkan ada yang menurut Pak, kalau nggak salah waktu itu Pak Jokowi menelpon Pak Gubernur memberikan bantuan. Kemudian ada di media membaca di sana. Sampai Pak Gubernur mengecan Mas Jokowi luar biasa. Hal itu pun ternyata digoreng jadi masalah besar gitu. Luar biasa artinya Sumatera Barat terhadap perlakuan entah masyarakatnya, entah ini politiknya, entah apa itu bahan ya Pak. Ya, ini kan salah satu efek negatif reformasi ya. Semua orang bebas berbicara kayak gitu kan. Nah, yang kedua, ini mohon maaf nih, pengaruh dari sosmed hari ini harus kita akui. Yang latah itu bukan anak-anak, kita orang-orang dewasa nih. Kan satu berita atau gambar dikirim oleh kawan kita nggak tahu tuh kapan, di mana, siapa, tapi kita udah langsung terpengaruh. Emosional kita udah terganggu gitu. Padahal kalau dalam agama, sekali lagi mohon maaf, kenapa saya kaitkan dengan agama kan konsep Islam yang komprehensif. Jelas Allah mengatakan kalau ada informasi sampai
dari orang yang belum jelas atau dari orang yang terkonfirmasi, dan mohon maaf dalam detik ya, dia fasik, artinya integritas kejujurannya belum teruji, harus klarifikasi, tabayun. Jangan serta merta langsung percaya. Gitu. Percaya. Nah, kenapa? Karena itu yang nanti membuat kehebohan. Gitu. Nah, kalau sekedar heboh sesaat, oke lah. Tapi kalau tertuduh, dapat fitnah, ada yang dirugikan, ada yang terzolimi, ada yang teraniaya, kan bahaya tuh. Ya. Jadi dosa hari ini bukan dengan sekedar mencuri atau korupsi, mengambil hak orang lain atau aset negara. Ada dosa lewat ini. Jari. dengan jari ini dosa banyak. Dosa berputar gitu. Nah, ini kan perlu kita kontemplasi ya. Jangan kita latah. Ya, itu kondisi itu seperti itu bantuannya lah menjadi penyakit mana ini Pak. Karena kondisi contoh sana seminggu lalu yo sempat kamu kan sempat podcast dengan Pak Wali. Ya. Dengan Pak Wali dan Pak Gubernur. Buya Mayaldi saat itu. Kemudian bisa ada keluar berita bahwa seniman Joni Andra memandang begini-begini, muncul hujatan Kambo kan sampai mempertanyakan kartu tanda pengenal seniman. Itu lucu sangat sebenarnya. Artinya itu yang disampaikan Pak Ustadz tadi, bahwa tabayun dulu, simak dulu sampai di mana, cari tahu dulu. Ambo memahami saat itu karena Ambo punya kesempatan berdiskusi jo Buya waktu itu. Saya Ambo paham isi pemikiran Buya dan mencari realnya itu loh Ambo lakukan Cik Buya. Dan Ambo salah satu masyarakat Sumatera Barat yang sangat beruntung saat turun sana karena Ambo bisa berdiskusi langsung aja Gubernur saat itu. Dan Ambo menulis serial, tidak mengarang dan tidak punya kepentingan apa-apa soal satu Pak. Cuma kan masyarakat awal langsung menuding Ambo seperti itu. Mungkin seperti itu kondisi itu yang terjadi kini Pak. Ya, agama juga mengajarkan begitu. Kesukaan atau kesenangan atau kenyamanan kita pada seseorang jangan berlebihan, karena bisa jadi yang kita senangi, kita suka itu satu waktu berubah. Kita tidak suka, benci, marah gitu. Sebagaimana kita marah, benci, tidak suka kepada seseorang jangan berlebihan, proporsional aja. Nah, jadi misalnya begini, serupa abang tadi kan, podcast terus langsung dituding. Apa dasarnya ya? Masa masyarakat tidak boleh dekat dengan pemimpinnya? Masa masyarakat nggak boleh bertemu dengan gubernurnya? Terus ketika masyarakat ini bisa berdiskusi, lalu dia publish, terus langsung dituding. Jadi orang gubernur kan naif sekali ya. Nah, di sana beliau langsung ngecek Pak Munir Muslim bisa menyampaikan. Satu kunci begitu. Buya Mayaldi sebetulnya menerima selaku gubernur, beliau menerima semua masyarakat yang hadirnya. Tergantung penyesuaian waktu, karena anda bisa pungkiri pimpinan kok kan sibuk Pak. Dia urus 19 kota kabupaten, 5,5 juta lebih kurang. Nah, kebetulan saat itu Ambo mengusulkan untuk bertamu beliau, Gubernur Pak. Dan alhamdulillah kan ada waktu saat itu. Nah, bagi Nusana yang ingin basuh Gubernur, bisa kok ikuti aturan. Kan Pak. Tinggal dihubungi sesprinya atau ajudan atau kepala dinas terkait, pasti akan dijadwalkan. Pasti itu mah kalau Bapikia positif. Karena apalagi yang akan disampaikan ke gubernur itu adalah masukan untuk membangun Sumbar ke depan, pasti dia akan terima. Karena tadi pemimpin itu bukan Superman. Ikut sebagai contoh di sana. Di sana kesempatan menyampaikan di sana. Ketika mau berdiskusi dengan Pak Gubernur saat itu, Pak, aku kan tidak hanya membahas persoalan COVID, berdiskusi pendapat terhadap COVID, tapi mau bahas Pak, ini apa untuk majukan seni budaya, malah ada program yang beliau berharap dan jujur sana, ia memberikan masukan ke beliau dan alhamdulillah masukan itu diterima oleh beliau gitu Pak. Ya, pengembangan seni budaya itu kan termasuk komen beliau dulu waktu kan? Nah, itu tadi Amurasul dan sana, ayo kalau ingin melihat kondisi realnya, buang pikiran negatif dulu biar awak bisa menjadi pribadi yang objektif. Itu betul. Dalam sebuah diskusi katakan oleh Rasul begitu, Allah berfirman, Allah itu sesuai dengan persamaan hambanya. Jadi kalau negatif dalam pikiran kita itu negatif aja gitu. Tapi kalau positif, maka insya Allah positif. Nah, selalulah kita berpikiran positif. Husnuzon bahasa agama gitu. Berbaik sangka. Jangan langsung ada suatu yang keluar sentimen negatif semua. Ya rusak hubungan
muamalah atau interaksi kita. Dan itu persoalan sosial hari ini gitu. Dan perlu kerja keras lagi para pemimpin negeri itu semuanya Pak. Semua kita harus bersinergi. Terus Pak, kalau bergandengan tangan juga jadi wakil. Amin, amin. Iko menjadi PR besar juga Pak. Oke, Pak, terakhir Pak, mungkin ada Pak disampaikan ke pendengar kita, penonton kita sekalian Pak. Ya, persoalan kita hari ini sebenarnya bukan besarnya masalah itu ya, tapi bagaimana kita menyelesaikannya secara bersama-sama gitu. Dan dalam teori sosial kan dikatakan masalah itu kan adalah ketika keinginan tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Nah, hari ini persoalan kita apa? Masalah kita apa? Masalah COVID. Kalau masalah COVID-19 ini dianggap urusan pemerintah saja, saya bukan mendahului Tuhan, ini nggak akan selesai-selesai. Tapi kalau kita anggap ini COVID ini adalah masalah kita bersama, maka harus kita keroyok bersama-sama, harus kita selesaikan bersama-sama. Sebagaimana dulu founding father kita mampu bersatu melawan penjajah. Kalau dulu awal-awalnya 3,5 abad lebih kurang, semangat melawan penjajah itu kan kelompok-kelompok bersuku-suku. Tapi ketika bisa disatukan dalam semangat ke Indonesia, ternyata bisa melawan Belanda, bisa mengalahkan Jepang ya. Nah, tentu hari ini juga seperti itu. Belanda itu tidak jauh lagi. Belanda itu sudah sangat dekat ya. Kita definisikan Belanda itu adalah COVID-19. Belanda itu dekat dengan kita. Maka pilihannya apa? Mari kita bergandengan tangan, serius bersama-sama, bersinergi untuk melawan musuh COVID-19 ini. Pasti Allah akan menolong. Tapi kalau kita sama kita aja masih berantem, saling suuzon, berburuk sangka, ya ujung-ujungnya kita akan jadi korban COVID-19 ini. Ini masalah waktu aja. Kalau kita bercerai-berai, pasti habis. Dan Allah alam ya, jangan-jangan ini dimanfaatkan oleh negara lain. Kita saling diadu, akhirnya kita Indonesia yang sebenarnya kuat dan tangguh ini kalah begitu saja. Dan tidak perlu pakai senjata untuk mengalahkan Indonesia. Nah, itu bahaya. Ada yang lain Pak, kira-kira? Terakhir, saya juga berharap ya, kita warga Kota Padang, mari kita doakan pemimpin kita untuk serius membangun kota ini, sehingga kita warga Kota Padang merasakan keberadaan pemimpin. Terima kasih banyak Pak Mulyadi Muslim. Nah, Dun Sana, Ambo pun berharap seperti itu. Kita doakan bersama-sama supaya Kota Padang semakin maju. Dan kalau hari kini ya masih belum punya wakil wali kota, mudah-mudahan waktu dekat wakil wali kota Padang akan segera mendampingi wali kota kini Pak Endri Septa. Dan Ambo sih berharap kalau Pak Mulyadi Muslim, amin. Kalau Pak jadi wakil kan masyarakat ini kan yang ngambil langkahnya ke kantor Pak. Insya Allah semua yang bisa kita berdayakan untuk membantu menolong masyarakat ya kita berdayakan semuanya. Karena pemimpin itu sebenarnya adalah pelayan masyarakat. Ya. Kunci itu Dun Sana, pemimpin adalah pelayan masyarakat, tapi bukan berarti kita bisa terus mengeluarkan kata-kata seenaknya terhadap pemimpin kita Dun Sana. Kuncinya saling hormat menghormati, harga menghargai, jalan hidupku akan aman Dun Sana. Dan luar biasa, terima kasih banyak Pak Mulyadi Muslim lah mau memberi kesempatan Ambo hadir di kantor Pak Riko. Mudah-mudahan itu menjadi silaturahmi yang baik ke depan Pak. Amin. Dan mudah-mudahan Kota Padang semakin bagus ke depan, semakin maju ke depan. Dan yang penting itu ada di sana COVID-19 habis di muka bumi. Amin. Dan bisa beraktivitas lagi. Lah di sana Pak Haji Mulyadi Muslim LCMA lah hadir bersama kita di Potbungo. Kita tunggu tokoh inspiratif lainnya. Lah sana. Cik 2 3 lah habis anak lah no lebih